Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 82, Villa Puncak, Kota A. Hanafi secara refleks membuka lebar-lebar bola matanya. Ia berusaha meyakinkan apa yang baru saja ia dengar dari Pak Sun. Hanafi menggenggam erat tangan Pak Sun sambil menatapnya penuh keyakinan. Benarkah Bapak tahu di mana dia? Pak Sun hanya menjawab dengan anggukan dalam, menatap Hanafi dengan senyuman yang tulus. Katakan, di mana dia sekarang, Pak? Aku akan menyebutnya. Mata Hanafi tampak berbinar senang. Ternyata, kedatangan Pak Sun kali ini membawa berita yang sangat ia nanti-nantikan selama 1 minggu ini. Nona berada di Villa Puncak Kota A. Tepatnya, berada tak begitu jauh dengan villa yang Anda bangunkan untuk saya, Tuan. Villa Puncak Kota A. Kenapa kau bisa sampai sana, Insa? Bahkan tak pernah terfikir olehku kau akan pergi sejauh itu. Memang selama pencarian ini, semua pengawal dan anak buah Hanafi lebih fokus di kotanya dan juga kota B yang menjadi kemungkinan Insa berada. Semua perkiraan juga lewat penuturan Chris dalam penyelidikan jejak terakhir yang didapatkan dari Insa. Kota A cukup jauh dari sana, apalagi Villa Puncak yang berada jauh di ujung kota A dengan udara yang sejuk atau tergolong dingin. Perjalanan ke sana bisa memakan waktu sekitar 4-5 jam tergantung keadaan jalanan yang ada. Iya, Tuan. Dia bersama siapa, Pak, di sana? Apa ada orang yang terlihat bersamanya? Nona Insa sendiri, Tuan. Tidak ada siapapun yang menemani. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas semua bantuan Bapak. Saya sangat senang dengan berita yang Bapak bawa untuk saya. Saya akan menyebutnya. Saya merindukannya, Pak. Hanafi kini tengah mencium-cium tangan Pak Sun, yang berusaha Pak Sun tarik dari Hanafi, karena ia merasa tak pantas dengan perlakuan itu. Jangan lakukan ini pada saya, Tuan. Masih berusaha melepaskan tangannya dari Hanafi. Sungguh terima kasih, Pak. Saya akan berangkat ke sana sekarang juga. Saya tak mau kehilangan dia lagi. Wajah Hanafi terlihat tersenyum lebar. Dia sekarang mengambil ponselnya, mengetikkan sesuatu perintah di sana. Hanafi juga menelpon Pak Tono dan Pak Sardi untuk segera menyiapkan mobil untuknya. Hanafi juga menelpon Chris untuk memintanya ikut dalam penjemputan itu, tapi Chris tak kunjung mengangkat teleponnya. Ia pun memutuskan untuk berangkat terlebih dulu bersama para pengawal yang sigap menemaninya kemanapun, juga dengan kawalan mobil polisi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pak Sun juga ada di sana. Hanafi meminta Pak Sun untuk berada satu mobil dengannya, dan di sana Pak Sun terus menasihati Hanafi, bercerita juga tentang semua hal yang dilakukan Insa di sana. Baru 5 menit perjalanan, Chris menelpon Hanafi. Ia cukup terkejut dengan ditemukannya keberadaan Insa sekarang. Chris pun yang baru saja bangun dari tidurnya, karena semalaman ia berkadang menyelesaikan berbagai pekerjaan yang ada. Ia pun bergegas untuk pergi juga, menyusul Hanafi ke lokasi yang sudah diinformasikan, yaitu Villa Puncak Kota A. Tepat jam 10.30, Hanafi sampai di puncak Kota A. Terlihat banyak villa-villa dibangun di puncak itu, mulai dari yang biasa, sederhana, sampai yang mewah. Hanafi memberhentikan mobilnya di depan villa Pak Sun, karena Pak Sun bilang kalau jalan menuju villa yang Insa tinggali sekarang cukup menanjak tajam. Jalanan juga tak selebar yang ada di sana. Dengan mobil sebanyak itu, tak mungkin bisa melewati jalan dengan mudah. Villa berwarna putih abu-abu itu, Tuan. Nona berada di sana. Pak Sun menunjukkan dengan jarinya villa yang berjarak sekitar 5 bangunan villa darinya. Terima kasih, Pak. Hanafi segera memberi isyarat pada semua pengawalnya untuk menuju villa itu. Dengan berlari kecil, ia menuju villa yang ditempati Insa. Terlihat di pandangan Hanafi, villa itu tergolong villa yang sederhana, tapi tetap memberikan kesan yang elegan dalam bangunannya. Bangunannya juga sebagian besar terbuat dari kaca, sehingga siapapun bisa melihat setiap ruangan yang ada di dalamnya.
Para pengawal sudah standby di sekitaran rumah, takut-takut kalau Insa ingin kabur lagi dari sana, atau hal-hal apapun yang tidak diinginkan terjadi. Ting, ting, bunyi bel villa. Hanafi menekannya berulang-ulang, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Tak sabar, ia pun menggedor-gedor pintu itu meski terbuat dari kaca. Insa, Insa, bukalah pintunya, ini aku. Tak ada jawaban sama sekali dari dalam. Hanafi pun juga mengintip lebih intens dari luar, tak ada pergerakan apapun dari dalam. Kemana Insa? Apa dia kabur lagi? Kenapa tak ada jawaban? Siapa yang telah memberitahukan kedatanganku? Hanafi pun terlihat panik. Minta sebuah kunci cadangan villa ini dari pemiliknya, cepat. Hanafi menatap tajam pada salah seorang pengawal di sampingnya. Baik tuan. Pengawal itu pun segera berlari kecil pergi untuk mencari kunci cadangan. Setelah cukup lama, pengawal itu pun kembali lagi dengan membawa sebuah kunci dan menyerahkannya pada Hanafi. Klik, suara pintu terbuka. Hanafi segera masuk dan menghambur ke segala penjuru ruangan. Tak terlihat Insa di dalamnya. Hanafi pun memasuki sebuah kamar yang cukup berantakan, dengan sampah makanan ringan tergeletak di lantai, juga beberapa kaleng minuman soda dibiarkan begitu saja di sana. Ia menyisir ke seluruh kamar itu, tapi tak ditemukan apapun di sana. Hanafi segera keluar dari kamar itu. Ia pun berteriak dengan amarahnya, "Cari Nona Insa sampai dapat. Dia telah kabur dari sini." Mendapati teriakan itu, seketika para pengawal itu berlari berpencar ke segala arah, mencari di mana Insa berada. Hanafi melemparkan tubuhnya begitu saja di sebuah sofa, lalu menendang meja kaca yang berada di hadapannya, hingga pecah menjadi dua dan mengacak-ngacak rambutnya dengan kasar. Baru beberapa jam dia merasakan kesenangan akan bertemu dengan Insa kembali dan membawanya pulang, tapi kini Insa sudah menghilang lagi. Hanafi merasa putus asa dan benar-benar stres dengan kepergian Insa. Padahal Hanafi pun sudah tergesa-gesa segera menjemput Insa di sana. Dia berangkat jam 6 pagi setelah pengakuan dari Pak Sun tadi. Dia juga belum sempat melakukan sarapan atau makan apapun. Dalam pikirannya, hanya ingin segera menemui Insa dan minta maaf atas semua kesalahannya. Suara ponsel bergetar. Tiba-tiba ponsel di saku jas Hanafi bergetar. Ia pun melihat pada ponsel layar terlihat Chris menelponnya. "Halo, ada apa Chris? Kau sudah sampai?" Insa tak dapat ditemukan lagi. Dia menghilang dari villa. Entah siapa yang telah membocorkan kedatanganku kemari. Hanafi menyandarkan kepalanya kasar pada sofa di belakangnya. Hanafi terlihat sangat kecewa menemukan kenyataan bahwa Insa memang menghindarinya. Insa juga tak mau lagi bertemu dengannya. Bersambung.